Kali ini adalah sebuah kasus kondisi di mana kita temukan adanya kelainan pada rahim yang sejak lahir mengalami kelainan bentuk. Jadi kondisi ini kebetulan kita temukan pada seorang ibu yang mengalami infertilitas primer, artinya sudah menikah sekian tahun belum memiliki putra, dan kemudian dicoba untuk melakukan HSG dengan bantuan X-ray atau ronsen, yang didapatkan kecurigaan bahwa rahimnya ternyata memiliki satu sisi. Namun kemudian dari teman sejawat yang mengirimkan memiliki pendapat yang lain, jadi menduga bahwa si ibu ini memiliki rahim ganda, di mana di sini kita bisa melihat struktur rahim yang pertama dan sebelah ini ada struktur rahim yang kedua. Di sini pada saat kita melakukan rekonstruksi dengan bidang 3 dimensi, maka kita bisa mendapatkan gambaran dua rahim dengan jarak kira-kira kurang dari 90 derajat, di mana rahim tersebut terbagi dua, rahim kanan dan rahim kiri. Ini yang kita temukan rahim kanan dan ini rahim kirinya, di mana rongga rahim tersebut menjadi nyatu di bagian tengah. Jadi ini adalah rongga rahim sisi kanan, rongga rahim sisi B. Jadi untuk mempermudah kita tulis bahwa ini adalah suatu kondisi yang kita namakan uterus bicornu. Cornu artinya tanduk, di mana ini kita bisa melihat tanduk bagian A sisi kanan, tanduk bagian B sisi kiri, di mana rongga rahim tersebut menyatu di bagian tengah yang kita namakan isthmus. Jadi pada awalnya kita tidak memikirkan ternyata si ibu ini memiliki rahim ganda. Dari beberapa teori dijelaskan bahwa ini adalah struktur rahim dengan uterus bicornuate atau uterus bicornu, yang umumnya memiliki satu mulut rahim, satu kanalis cervicalis, atau lebih tepatnya mulut rahimnya hanya satu. Namun dari gambar ini kemudian ada lagi kecurigaan yang lebih dari teori yang kita dapatkan selama ini, bahwa ternyata si ibu ini memiliki rahim ganda dengan dua lubang kanalis cervicalis, dalam arti mulut rahimnya juga ada dua. Jadi sebenarnya untuk proses bayi tabung tidak ada masalah, tinggal bagaimana sejawat yang berkecimpung dalam bidang IVF tersebut mau menaruh embrionya di sisi kanan atau di sisi kiri, itu tidak ada masalah. Hanya tinggal penempatan dari embrio itu harus dipastikan berada pada rongga rahim yang benar, karena kita tidak tahu bahwa ternyata ini rahimnya ada dua dan terbelah di bagian tengah menyatu. Jadi pada saat kita melakukan transfer embrio, seharusnya kita pas tempatkan pada rongga rahim
baik mau di kanan atau di kiri. Jadi ini adalah gambaran yang seperti sayap kupu-kupu ini. Ini adalah sayap yang kanan, ini sayap yang kiri adalah rahim yang ternyata ada dua rahim. Nah, rahimnya itu menyatu di bagian tengah atau kita namakan bagian isthmus. Jadi rongga rahim kanan dan kiri ini menjadi satu di tengah-tengah. Nah, dalam beberapa kasus kelainan, rongga rahim yang menyatu di tengah itu keluar menjadi sebuah kanalis cervicalis dan sebuah mulut rahim. Namun ini ternyata berbeda dengan teori yang ada, ternyata dia memiliki dua kanalis cervicalis, jadi mulut rahimnya sekaligus ada dua. Dan pada bagian luar ternyata kita temukan juga sekap pada vagina, jadi vaginanya bersekap seolah-olah terbelah. Ya seharusnya untuk terjadinya kehamilan tidak masalah, tinggal Anda ini ditempatkan bayi tabung, maka embrio harus benar-benar kita tempatkan pada salah satu rongga dan diposisikan pada rongga yang tepat. Jadi dia punya dua kanalis cervicalis dengan dua buah rongga rahim normal. Jadi ini adalah suatu kasus yang kita namakan uterus bicornus. Struktur ovarium sendiri terlihat normal, tidak ada kelainan. Jadi si ibu ini pernah menjalani proses bayi tabung namun gagal. Dan waktu itu tidak diketahui bahwa ternyata rahimnya ada dua. Jadi ini adalah ovarium yang sisi kanan. Kita temukan ovarium, tidak ada masalah. Dan ovarium sisi kiri juga bagus. Nah, ini kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi, melihat jadi dia memiliki dua buah rahim dan menyatu di tengah pada bagian isthmus. Rongga rahim kanan dan kirinya menyatu, terus berlanjut menjadi dua kanalis cervicalis menuju ke bagian mulut rahim seperti yang kita lihat. Rongga bagian kanan menyatu di tengah menjadi rongga bagian kiri, kemudian keluar menjadi dua buah kanalis cervicalis yang terpisah. Dalam kasus seperti ini kemungkinan tidak bisa kita lakukan rekonstruksi atau repair untuk menyatukan rahim ini menjadi satu karena cukup berat. Dan juga kemungkinan tidak mungkin kita perbaiki lagi kanalis cervicalisnya yang ada dua muara ini untuk menjadi satu, karena mungkin akan mempengaruhi. Kalau si ibu hamil, maka mulut rahim ini bisa tidak kuat untuk menjaga kehamilan. Jadi kemungkinan ya akan kita biarkan apa adanya, sambil berusaha mungkin untuk menjalani bayi tabung, dan kita informasikan pada sejawat yang melakukan untuk menempatkan embrio transfernya pada rongga yang tepat, baik rongga kanan atau rongga sisi kiri. Jadi ini adalah uterus bicornus, menyatu pada bagian tengah di rongganya dan kemudian secara terpisah keluar menjadi dua buah mulut rahim dan dua kanalis cervicalis. Jadi kasus yang cukup langka.